Ayo kanca padha dolanan, rene-rene bebarengan, rame-rame edo jejogetan. Nah, ini langsung adminnya mendengarkan aspirasinya untuk direkod. Yang kedua, kita juga menambah secara signifikan jumlah toko-toko kita yang ada di street level ya, di street lokasi ya. Jadi yang sebelumnya kita fokus hanya di mall, melalui pandemi ini di tahun 2020, 2021 dan juga di 2022 kita mulai berkembang dengan sangat pesat untuk penetrasi lokasi-lokasi toko di street level, di dekat-dekat perumahan, di dekat-dekat pusat-pusat residensial, pusat-pusat ekonomi. Itu kita mulai bangun toko kita secara cepat dan agresif, sehingga bisa dilihat bahkan di tahun 2020 kita bisa dengan cepat merecover penjualan kita sebelumnya. Kita lalui dengan smooth, bahkan kita bisa capai puncaknya waktu Lebaran di tahun 2021. Kemudian sayangnya setelah Lebaran di bulan Juli itu di lockdown kembali ya. Jadi street kita sudah mulai jadi tulang punggung, tapi mall kita ditutup lagi ya. Jadi kalau kita ingat bulan Juli, bulan Agustus, setelah Lebaran tahun lalu itu lockdown, mall ditutup lagi, kapasitas diperkecil sehingga agak turun sedikit lagi. Tetapi penurunannya kita bisa lihat year on year-nya kita masih jauh lebih besar karena kita sudah mulai serius menggarap segmen-segmen digital melalui chat, melalui WhatsApp, melalui bot ya, chatbot, dan juga melalui pengantaran dari toko-toko kita. Dan kita punya servis layanan yang kita sebut sebagai click and pick up. Jadi pelanggan cukup masuk ke dalam aplikasi kita eraspace.com, kemudian memilih, maka kita akan identifikasi di mana toko terdekat, dia dikasih pilihan mau diambil, sehingga dia bisa tahu feel-nya, tahu rasanya, bisa dibantu pindah data dan sebagainya, atau mau diantar. Jadi itu bisa dipilih ya. Kita bisa antar dan kita bisa siapin juga di toko. Nah, semua ini ternyata membantu kita untuk menciptakan satu platform yang lebih sustainable dalam menghadapi krisis. Sehingga ketika awal tahun 2002 ini terjadi krisis Omikron, maka sudah tidak lagi terlalu berimpact untuk penjualan di Era Jaya Group. Sehingga ya tidak ada masalah kalau toko di mall tutup, customer bisa mengambil di toko-toko street kita. Dan kita juga punya sistem pemasaran yang sangat terintegrasi. Kita punya yang namanya Era Club. Mungkin teman-teman kalau lihat di perusahaan yang setipe sama distribusi kita, seperti MAP, teman-teman sudah sangat familiar dengan MAP voucher dan sebagainya. Dan mereka punya banyak industri. Kalau Era Jaya masih memang sangat fokus di device. Kita punya Era Club, ya. Kita punya 6,5 juta repeat order dari orang-orang yang sama. Kita punya member sudah 6,5 juta aktif member yang selalu handphonenya akan stickiness-nya ke kita. Jadi setiap tahun akan beli lagi, aksesoris juga beli lewat platform kita. Kita sudah punya cukup banyak pelanggan yang setia dengan 6,5 juta. Lalu juga kita punya banyak lah penawaran yang sangat personal, kemudian juga banyak platform-platform yang mendukung ya, financing, kemudian juga cicilan 0% dan sebagainya. Kita sudah komplit semuanya. Barangkali untuk beli handphone dengan pilihan pembayaran yang paling banyak, mungkin hanya Era Jaya yang punya. Sampai di ujung-ujung kota, di kabupaten-kabupaten, kita sudah engage dengan banyak mitra-mitra financing, mulai dari bank, melalui kredit card, kemudian juga banyak juga financing yang menjadi partner kita untuk penjualan ini. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau nanti misalnya franchise sama kita, nanti pilihan pembayarannya gimana? Nggak usah khawatir, kita udah punya partner yang siap support di belakang kita banyak sekali. Dari mulai HCI, dari mulai Kredivo, Indodana, dan segala macam yang ada di sana. Dan kita kurang lebih bisa melayani transaksi sampai 1,5 juta transaksi, dan juga pasar modern ini tumbuh secara konsisten tahun ke tahun itu sekitar 30%. Terutama segmen-segmen yang di atas 5 juta itu tumbuh sangat signifikan.
Lanjut Pak Angkasa. Nah, mengapa kita harus mempertimbangkan Erafone ya? Ya, satu tentu dari secara grup sendiri, Era Jaya sudah sangat berpengalaman dari tahun 96 berada di bisnis ini. Dan Erafone dengan jaringan retail nasional dan regional, kita sudah punya jaringan di mana-mana, kita sudah punya brand capital tentang handphone ini yang sangat kuat. Jadi kalau orang mau cari handphone, kalau di kota besar, top of mind-nya Erafone selalu keluar. Jadi kita sudah punya tracking juga, retail tracking juga, survei juga. Jaringan retail kita itu selalu menjadi top of mind untuk orang-orang yang mau membeli HP, terutama yang ada di segmen-segmen menengah atas. Lalu juga kita punya pilihan bayar yang lengkap, jaringan distribusi yang kuat secara nasional, kemudian pemasaran terintegrasi, dan juga portofolio produk kita yang lengkap, asli, bergaransi resmi, anti BM, anti KW. Jadi sejak beberapa tahun lalu ketika pemerintah meresmikan handphone yang tidak masuk melalui jalur yang benar dengan membayar biaya pajak-pajak yang benar, itu diblok oleh pemerintah, oleh operator, yaitu menjadi satu terobosan bisnis, satu peluang bisnis yang luar biasa untuk kita nih ya, Era Jaya yang handphonenya resmi, bayar pajak, tidak ada handphone BM. Nah, ini tentu menjadi berkah buat kita juga. Jadi sekarang teman-teman kalau beli handphone juga hati-hati ya. Sering razia Kominfo, sering razia, nanti tahu-tahu mati HP-nya. Dan kita juga punya platform di mana kita bisa melayani layanan tukar tambah, trade-in dengan skema yang menarik di setiap toko kita. Sehingga stickiness itu bisa kita jamin. Bahkan kita punya produk yang namanya UT ya, upgrade terus ya. Upgrade terus itu adalah sebuah layanan ketika orang datang ke Erafone, dia membeli HP, dia cicil HP-nya itu 1 tahun tanpa bunga, dilengkapi dengan proteksi, garansi, dan sebagainya. Kalau jatuh, pecah, diganti, dibenerin dengan biayanya semua ditanggung, ditambah dengan bundling proteksi yang komplit untuk melindungi HP itu selama 12 bulan, dia cicil 12 bulan, di bulan ke-13 ketika dia mau ganti HP lagi, dia tinggal datang ke Erafone, HP lamanya diberi harga khusus melalui program trade-in kita, kemudian dia bisa memilih HP yang baru, melanjutkan cicilannya, dan cicilannya menjadi lebih ringan, karena HP lamanya sudah bisa menjadi seolah-olah pengurang dari harga HP yang baru. Sehingga tiap tahun orang semakin banyak yang berganti HP dengan model seperti itu, namanya upgrade terus. Jadi penanggaya, dia beli tahun ini iPhone 12, dia cicil setahun, nanti bulan ke-13 dia datang lagi ke Erafone, kemudian dia kasih iPhone 12-nya, ambil iPhone 13, cicilannya lebih ringan karena nilai iPhone 12-nya masih ada residual value yang kita nilai dengan harga yang baik. Kemudian lanjutkan cicilannya lagi, nanti keluar iPhone 14, dia datang lagi ke Erafone, serahkan iPhone 13-nya, dia cicil lagi lebih ringan 12 kali lagi, sampai mungkin nanti iPhone ke 40 saat dia meninggal dunia. Itu bisa kita jalankan, dan semakin banyak yang menggunakan layanan ini. Jadi tidak perlu ragu lagi lah kalau untuk kemudahan dalam mendapatkan produk kita. Tenaga penjualan kita juga sangat profesional, berkualitas, cantik-cantik, di-upgrade terus knowledge-nya. Ya kalau ada 1-2 oknum yang kurang baik, yang mungkin oknum kadang-kadang ya namanya jaga toko, kadang-kadang main HP sendiri, ya mungkin kadang-kadang kita harus tegur kayak karena ada pelanggan datang kurang ramah ya. Semakin banyak toko memang PR-nya juga ada untuk memonitor mereka semua. Tetapi kita selalu upgrade, refresh, training itu terus dilakukan secara periodik. Bahkan kita punya tim khusus di setiap regional itu yang melakukan pemantauan dan refreshment dari knowledge dari para penjual yang ada di toko-toko kita. Lanjut Pak Angkasa. Nah, ini adalah highlight daripada sebuah program. Ini adalah highlight dari sebuah program yang kita sebut sebagai kemitraan Erafone ya, Erafone kemitraan, atau ya katakanlah bahasa simpelnya franchise lah, semacam itu.
Nah, apa manfaatnya? Manfaatnya pertama, laba investasinya itu bisa mencapai hingga 38% per tahun ya. Tentu ini tergantung dari lokasi yang dipilih, yang tentu akan kita bantu untuk memilih, dan tentu harus atas approval dari Era Jaya Team, karena ini menyangkut bisnis retail. Kunci suksesnya adalah lokasi, lokasi, dan lokasi. Lalu balik modal sebenarnya kalau boleh dibilang ya, balik modal itu modalnya, depositnya itu juga akan balik 100% gitu. Ini sebenarnya lebih ke gini, dalam 3-4 tahun untungnya itu sudah bisa mencapai sebesar modal awal yang didepositkan. Karena sebenarnya deposito awalnya itu, atau yang disebut modal investasi yang di poin ketiga, modal investasi itu 100% dikembalikan dalam bentuk uang. Jadi nanti dijelaskan lebih detail paket kemitraannya seperti apa. Jadi kita itu untuk menjadi partner kami itu tinggal menyetorkan deposit senilai 500 juta atau tergantung paket yang dipilih nantinya, nanti dijelaskan di belakang. Kerjasama ini berlangsung selama 5 tahun dengan keuntungan per tahun bisa mencapai 38%. Dan kita berikan garansi profit minimal 8% yang ada di poin keempat. 8% setahun dari total deposit yang diberikan. Jadi setiap tahun sejelek-jeleknya kita berikan garansi 8% kali 500 juta atau senilai kurang lebih 40 juta rupiah adalah garansi profit yang kita berikan. Ditambah nanti dari setiap bulan kita beroperasional, dari penjualan, dari keuntungan profit dikurangi dengan biaya operasional yang kita gunakan untuk mengelola toko seperti gaji karyawan, kemudian ongkos-ongkos yang lainnya, overhead dan sebagainya, bayar listrik, bayar air dan sebagainya. Nanti akan ada porsi yang akan dikembalikan lagi atau dibagikan lagi kepada pemilik daripada toko kemitraan kita ini, sehingga akan menjadi pendapatan pasif untuk teman-teman semua tanpa kehilangan modal investasinya yang tadi didepositkan kepada kami, yang akan dikembalikan 100% dalam bentuk uang cash pada saat 5 tahun periode periode kerjasama ini selesai. Nanti detailnya mungkin saya akan minta ahlinya untuk menjelaskan, yaitu Pak Angkasa. Nah, hanya saya akan menjelaskan sampai ke persyaratan saja lah gitu ya. Yang pertama warga Indonesia, yang kedua menyiapkan lokasi tempat usaha. Jadi lokasi itu menjadi tanggung jawab daripada mitra untuk menyiapkan. Lalu lokasi itu harus disetujui oleh Rajaya, karena kita yang sangat expert di dalam menentukan apakah lokasi itu akan menghasilkan sales yang baik atau tidak. Kita punya disiplin visibility study yang sangat komprehensif ya, dari mulai menghitung populasi, menghitung addressable market yang ada di situ, kemudian memperhatikan juga berapa mobil yang melewati jalan itu, berapa jalur, banyak sekali yang kita punya checklist di situ untuk menetapkan scoring terhadap sebuah lokasi. Sehingga ketika kita membuka sebuah toko, kita bisa yakin bahwa toko itu akan bisa mengembalikan hasil modal yang tadi di store itu paling telat dalam 3-4 tahun. Artinya sudah bisa menjadi hampir, boleh dibilang itu modalnya bisa double gitulah, kurang lebih seperti itu. Karena tadi nyetor 500 ini kita depositkan sebagai working capital garansi. Dalam 3-4 tahun 500 itu akan kembali, dan saat kontraknya habis 500 yang disimpankan itu juga akan balik. Jadi uangnya bisa menjadi ya kurang lebih bisa jadi berlipat-lipat. Itu kira-kira nomor 2. Nomor 3 adalah perizinan. Ya, perizinan tentu nanti harus kita perjelas karena kita adalah usaha, jadi IMB-nya juga tentu harus mendukung semua perizinan. Tapi tentu akan kita bantu. Dan yang keempat tentu harus menyediakan investasi awal sesuai dengan skema yang dipilih. Kita biasanya ada 2 skema, ada reguler dan stimulus. Nanti akan dijelaskan oleh ahlinya. Nah, tips dari saya sebenarnya mudah. Kita 500 juta,
kita depositkan digaransi 8% atau 40 juta. So kalau teman-teman terutama yang ada di luar Jakarta yang punya kampung di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Jawa Barat, atau mungkin juga di Bali Nusra atau di Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya, kalau bisa nemu ruko yang harganya 40 juta setahun, maka bisa dibilang bahwa bisnis ini tidak ada resikonya sama sekali. Karena biaya sewanya yang 40 juta sudah pasti dibayar oleh Herajaya melalui profit garanti 8%. Sehingga sisanya keuntungan bulanannya yang akan didapatkan itu tinggal dinikmati. Dan teman-teman, saya kasih tahu, kalau musimnya launching produk baru seperti iPhone, yang biasanya launching di bulan 11 di Indonesia, saya juga belum tahu kapannya, cuma biasanya di bulan 11. Kalau toko kita bangun pas nyala di bulan 11, kemudian kita dapat blessing in disguise dengan launchingnya iPhone, itu keuntungannya biasanya langsung berlipat-lipat ganda. Karena iPhone, kemudian seri-seri flagshipnya Samsung, seri-seri yang bagus-bagus dari brand-brand itu ketika launching akan membawa leverage atau membawa dorongan penjualan yang luar biasa tinggi di Era Jaya. Bahkan boleh dibilang panen raya Era Jaya selalu terjadi ketika brand-brand mahal itu meluncurkan produknya di bulan-bulan itu. Itu penjualan Era Jaya akan berlipat-lipat dan tentu keuntungan tokonya yang akan dikembalikan kepada partner juga akan menjadi lebih besar dari biasanya. Bahkan mungkin bisa langsung 500 juta itu bisa seperempatnya bisa langsung kembali itu kalau pada saat produk-produk bagus ini launching ya. Seperti bulan depan mungkin kita akan mengalami launching iPhone 14 yang akan datang ke Indonesia. Nah, itu akan menjadi leverage yang luar biasa baik untuk penjualan kita di toko, sehingga pengembalian atau pembagian daripada revenue-nya pun akan tergantung daripada penjualan itu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi dengan 500 juta sebagai deposit minimalnya itu, kemudian kita garansi 8%, kalau teman-teman bisa punya ruko atau nemu ruko dengan sewa 40 juta, ya katakanlah 40 sampai 50 juta setahun, maka sesungguhnya ini tidak ada resikonya sama sekali, karena tinggal bagaimana Herajaya akan menggenjot penjualan di toko itu dan mengembalikan sebagian daripada keuntungan toko itu kepada bapak ibu-ibu atau teman-teman semua dalam bentuk keuntungan sharing dari Herajaya. Sehingga kalau boleh dibilang misalnya kita nanti pensiun di umur 55-56, kita sudah punya toko Erafone itu 3 atau 4 toko, ya sesungguhnya sudah lebih besar pendapatannya daripada gaji-gaji kita sekarang, mungkin seperti itu. Karena satu toko kalau tempatnya bagus kita bisa dapat return dengan 500 juta, kalau bisa sampai 38%, nah, kurang lebih kan berarti di atas 200 juta atau 20-an juta sebulan ya kalau punya 3-4 toko, udah luar biasa. Returnnya hanya sekitar 7-10 juta dengan modal yang kurang lebih sama. Biasanya memperlakukan hutang dagang. Kalau ada rugi-rugi di tengah, kita seolah-olah berhutang sama mereka. Dan ketika kontraknya selesai, biasanya tidak dikembalikan dalam bentuk uang, tapi barang yang tersisa itulah dikembalikan kepada kita. Itu biasanya bisnis-bisnis mart-mart itu seperti itu. Nanti mungkin Pak Angkasa bisa perjelas. Kira-kira sampai di situ penjelasan saya, teman-teman. Untuk selanjutnya ini sudah mulai teknis, akan saya serahkan kepada Pak Angkasa Mart Purbaya. Adakah pertanyaan dari teman-teman semua sampai di level ini? Saya persilahkan. Baik, kembali ke Pak. Ya, terima kasih Mas Andri atas sharingnya yang luar biasa ya. Saya yakin beberapa teman-teman sini udah nggak sabar juga udah ngasih pertanyaan. Tadi udah ada satu yang raise hand ya. Cuma sebelumnya saya rekap dulu apa yang disampaikan dari awal tadi. Itu yang pertama ada beberapa poin menarik menurut saya, itu adalah tabungan kita itu biasanya di bawah inflasi. Akhirnya uang kita surut, terkesan surut. Kemudian zaman sekarang ini transaksi itu lebih cenderung digital, sehingga orang lebih takut kehilangan handphone daripada kehilangan dompet. Nah, jadi ini menggantikan
dompet kita dan bisa melakukan semua transaksi yang sebelumnya secara konvensional kita lakukan dengan dompet. Nah, kemudian presence atau kehadiran atau physical evidence itu sangat membantu orang untuk memutuskan untuk membeli. Sehingga presence suatu produk itu diperlukan ya. Kemudian kecenderungan orang Indonesia berganti HP itu setiap 18 bulan. Ini luar biasa. Ini mungkin hal-hal tersebut sudah saya tahu tapi tidak saya sadari. Tapi kecuali untuk Mas Aminullah ya, bukan 18 bulan, mungkin 12 bulan ya. Bukan begitu Mas Amin. Nah, sekarang kita buka pertanyaan. Jika ada yang mau bertanya, maka akan kami persilahkan. Kalau mau raise hand, bertanya dulu tentang apa yang sudah dijabarkan oleh Mas Andri. Setelah itu baru kita akan lanjut ke hal yang lebih teknis dari Pak Angkasa. Monggo teman-teman kalau ada pertanyaan, kakak-kakak, adik-adik, atau teman-teman. Silahkan. Silahkan raise hand. Sembari menunggu, saya ada iklan sebentar. Mohon maaf tadi di mana ya? Desktop 1. Udah ada pertanyaan belum? Mungkin pengen tahu langsung finansial ininya ya, hitung-hitungannya. Mungkin boleh langsung aja kali dulu ya. Oke, sebelum ke situ, saya akan coba sharing mengenai, ya, apakah terlihat share saya? Ya. Oke, buat kakak-kakak, adik-adik, teman-teman yang beruntung, kenapa saya sebut beruntung? Karena kita beruntung karena yang pertama kita sudah mampu lulus dari sekolah kita, baik itu STT Telkom, IT Telkom, ataupun Universitas Telkom. Namun, ada juga adik-adik kita yang sekarang masih berkuliah, itu menemui kesulitan dalam hal keuangan. Untuk itu, FAS 95 itu sudah dari tahun lalu ya, membuka donasi untuk kakak-kakak yang ingin menyumbangkan kelebihan hartanya atau kelebihan sebagian dari hartanya untuk membantu adik-adik kita yang masih berkuliah di Universitas Telkom saat ini, dan dananya dapat ditransfer melalui rekan kita Anissa Rizky Fitria di BCA 730517881 atau di Adi Pramana Bank Mandiri 1250007691926. Nah, selain itu ada juga teman-teman kami yang dari 95 yang sudah lebih dahulu meninggalkan dunia ini, sudah menghadap Yang Maha Kuasa, namun teman-teman kita ini masih mempunyai anak yang di usia sekolah, sehingga kami di Angkatan 95 itu berinisiatif untuk mengumpulkan dana, yaitu FAS 95 Tali Kasih. Ini juga bisa disalurkan melalui BCA 3370477506 atas nama Iswa Yudi Hidayat, atau ke Bank Mandiri 12100683980 atas nama Pramita Sarining Tias. Nah, buat kakak-kakak, adik-adik atau teman-teman yang biasanya sebelum ini berdonasi, monggo silakan berdonasi ke sini, atau yang belum pernah, monggo kami persilahkan untuk di screenshot aja ya, mencatat nomor rekening jika tertarik. Baik, dari iklannya segitu aja. Sampai saat ini belum ada pertanyaan, mungkin akan kami lanjutkan dengan Pak Angkasa untuk melanjutkan dari sisi teknis. Silakan Pak Angkasa, kami persilakan. Oke, saya perkenalkan dulu, ini Angkasa nih headnya kemitraan ya, yang udah pakar lah, lebih pakar dari saya untuk hitung-hitungannya. Jadi saya persilahkan, terutama untuk teman-teman yang ingin tahu hitung-hitungannya seperti apa, nanti silakan bertanya langsung ke Angkasa. Salam kenal semuanya. Terima kasih atas waktunya untuk sharing kali ini. Saya bisa menyampaikan hal yang kurang lebih menjadi opportunity
untuk teman-teman untuk apa namanya istilahnya selain menabung di bank harus investasi di mana gitu ya. Jadi melanjutkan dari Pak AP, jadi kita punya paket Erafon Kemitraan itu kita ada dua, paket reguler sama paket stimulus. Bedanya apa sih sebenarnya? Bedanya kalau yang paket reguler itu semua renovasi sama peralatannya itu di cover oleh mitra sendiri. Jadi nggak hanya 500 juta saja untuk apa namanya modal kerjanya yang bersifat deposit ya, tapi berikut juga renovasinya. Nah, kalau yang stimulus itu kalau untuk renovasinya itu di cover sama Erafon. Jadi mitra itu kalau yang paket stimulus hanya menyetor uang 500 juta yang bersifat deposit. Itu bedanya apa sih antara yang reguler sama yang stimulus? Bedanya, maafin saya belum ganti biaya manajemen fee-nya atau operasionalnya, karena kan semua tokonya kan dioperasionalkan by Erafon ya. Jadi kita ada sharing komisi untuk biaya manajemennya kurang lebih kalau yang reguler itu 3%. Nah, kalau yang stimulus itu 3,75%. Agak lebih tinggi. Kenapa? Karena ya itu tadi mungkin kalau yang punya dananya memang biasanya mitra-mitra kita mau pilihnya paket yang renovasinya by dia, karena nanti fee-nya untuk Era Jaya itu hanya 3%, jadi sisanya adalah untuk mereka. Dan biasanya lebih cepat balik modalnya dibandingkan dengan yang paket stimulus. Tapi kalau apa sih keuntungan dari paket stimulus? Mungkin kalau dananya cuma bisa deposit saja gitu, nggak perlu lagi minjem uang ke bank untuk biaya renovasinya, karena renovasinya sudah di cover sama Erafon. Kalau minjem di bank mungkin bunga pinjaman per tahun itu kurang lebih per bulannya itu 1% ya. Nah, kalau kita di sini dengan 3,75 berarti kita lebih murah dibandingkan kalau kita pinjam dari bank. Ya mungkin itu perbandingan antara kenapa harus 3,75%, kenapa yang reguler 3%. Tapi kalau garansi profit per tahunnya 8%-nya itu dari total investasi. Jadi kalau yang paket reguler, karena total investasi kita hitung ini renovasinya masih tahun 2021 ya. 2022 ada kenaikan bahan baku ya. Jadi nggak hanya 500 saja. Kurang lebih kemarin kita ada kurang lebih 600 lebih ya. Jadi total investasinya misalnya 1 M gitu. Nah, profit garantinya itu adalah dari 1 M tersebut kurang lebih 80 juta. Nah, apa sih garansi profit per tahun ini seperti apa sih? Contoh gini, kita kan biaya profit itu ditransfer ke mitra itu per bulan. Mungkin kalau yang franchise minimarket itu dia per 3 bulan, bahkan dia untuk awal pembukaan itu dia per 3 bulan, per 6 bulan. Jadi per 6 bulan itu disimpan dulu di escrow account-nya ya. Setelah 6 bulan baru di transfer ke rekeningnya mitra. Nah, baru selebihnya itu per 3 bulan baru dikasih ke mitra. Nah, kalau kita di sini per bulan dapat profitnya. Untuk yang seperti apa sih garansi profit per tahunnya dan gimana sih cara pembayarannya? Misalnya kalau tokonya nggak untung gitu, ya. Jadi seperti ini. 8% ini adalah atau minimum yang misalnya tadi kalau 1 M 80 juta, kalau yang 500 juta yang stimulus itu adalah 40 juta. Jadi itu sebenarnya adalah minimum profit yang didapat oleh mitra. Jadi mitra nggak ada yang tokonya itu 0 atau nggak sama sekali nggak dibagikan selama 1 tahun. Jadi itu minimum adalah 40 juta, kalau yang reguler 80 juta. Jadi sebenarnya dengan kita menginvestasikan 500 juta ke Erafon sudah pasti 250 juta ya, 40 kali 5 200 juta itu udah pasti di tangan.
Tadi yang Pak AP bilang, infokan bahwa kalau kita punya sewa rukonya 40 juta ya, kalau udah langsung gitu ya, langsung BP bahwa nanti selama 5 tahun ya 200 juta ya, nggak, istilahnya benar-benar nggak ada resiko sama sekali gitu. Tapi rasanya nggak mungkin. Kenapa kita cap 40 juta? Karena kita cek semua toko-tokonya Erafon yang suffer 1 tahun atau 2 tahun, tapi selama 5 tahun atau selama 1 bulan, 1 tahunnya itu nggak ada yang untungnya itu di bawah 40 juta. Makanya kita berani garansikan profit dibandingkan dengan mitra-mitra atau franchise-franchise lain. Kemarin di di pameran kita, di IFRA, di FLAY, di FBC kita pameran gitu, itu tidak ada yang menggaransikan profit. Mau laundry, mau apa gitu, keuntungan ya ada keuntungan, tapi kalau rugi ada nggak dijamin gitu dari franchisornya? Nggak ada. Hanya Erafon yang menggaransikan selama 5 tahun. Jadi prosesnya atau misalnya selama sekarang bulan Januari, anggap ya bulan Januari atau bulan pertama lah. Bulan pertama Erafon hanya mentransfer 2 juta ke mitra. Bulan kedua ditransfer lagi 3 juta ke mitra. Bulan keempat karena pandemi di tokonya ditutup. Ya berarti kalau tokonya ditutup ya tidak ada omset sama sekali gitu ya kan. Nah, mitra nggak ditransfer. Ya. Bulan kedua sama juga, pandemi masih ada gitu. Mitra nggak ditransfer juga gitu. Nah, di bulan ke-12 ternyata diakumulasi mitra baru ditransfer sama Erafon itu kurang lebih 35 juta, ya. Nah, di bulan ke-13-nya Erafon akan mentransfer selisihnya 5 juta lagi. Supaya genap menjadi 40 juta itu adalah profit mitra, minimumnya mitra gitu. Misalnya baru ditransfer 20 juta, di bulan ke-13 Erafon akan mentransfer 20 juta lagi supaya genap 40 juta. Kalau yang paket stimulus ya. Tapi kalau yang paket yang reguler, misalnya Erafon baru transfer 40 juta gitu. Di bulan ke-13-nya Erafon akan mentransfer ulang lagi 40 juta lagi supaya genap 80 juta. Seperti itu, untuk mekanismenya, untuk pengeluaran garansi profit itu. Dan seperti tahun kedua gimana? Sama, tahun kedua seperti itu juga. Tahun ketiga gimana? Tahun ketiga sama seperti itu sampai tahun kelima. Gitu. Jadi garansi profit ini selama 5 tahun. Kalau misalnya Erafon tokonya nggak untung-untung terus gitu. Selama 3 tahun nggak untung-untung terus. Jadi selama ini Erafon kasih profit garanti aja. Selama 5 tahun tokonya nggak akan kita tutup. Beda sama yang minimarket. 2 tahun nggak profit aja di PKS-nya itu boleh ditutup oleh pihak franchisor gitu. Franchisor bisa merekomendasikan, Pak, saya tutup Pak, kita berhenti kerjasama. Nah disitulah banyak hutang dagangnya tuh di situ. Ya, kebetulan tim kami ada salah satunya adalah ex Alpha gitu ya. Jadi dia tahu tuh bahwa selama 3 tahun atau 2 tahun aja gitu tokonya nggak menguntungkan, disuruh tutup. Sudah ada klausulnya dan itu nggak bisa diganggu gugat. Seperti itu, ya. Nah, pasti investasinya nilai investasinya akan hilang karena investasinya cukup sama kita 500 juta, tapi 500 juta itu untuk beli rak, untuk beli istilahnya AC, peralatan lah semuanya ya, meja kasir atau apa semuanya gitu. Terusnya perizinan juga. Jadi 500 jutanya hilang. Itu belum sewa rukonya sendiri ya. Gitu. Kalau sama sewa ruko sendiri atau bangun rukonya sendiri, biasanya kan kadang-kadang mitra untuk yang minimarket itu ada tanah kosong langsung dibangun ya. Dibangun petak gitu yang kurang lebih mau yang khusus berapa, ada yang biasanya kan ada yang 4 rak, ada 6 rak, ada 10 rak. Biasanya mereka pakai ukurannya rak-rak kalau minimarket seperti itu ya. Nah, tergantung
Kalau misalnya yang besar ya kurang lebih ya 500 lebih juga untuk investasinya gitu. Belum biaya bangun tokonya sendiri atau bangunannya sendiri. Itu. Jadi kalau kita di sini adalah sudah dijamin nih. Nah, tadi yang dibilang tidak ada hutang dagang, gimana sih sebenarnya tidak ada hutang dagang? Nah, mungkin saya akan lanjut misalnya. Nah, ini simulasi paket reguler, simulasi paket stimulus. Saat ini kami sudah ada 45 mitra yang sudah open tokonya. Ya, kebetulan 2022 ini paling banyak karena kita sudah aktif di dalam pameran ya. Kita sudah kemarin sudah event itu kita ada 4 event kita hadiri dan semuanya kita yang tertarik terhadap Erafon kemitraan ini kurang lebih di atas 20 semua yang sudah kasih tanda jadi atau komitmen fee ya sama kita gitu. Nah, biasanya memang kebanyakan mereka lebih senang paket yang stimulus dibandingkan paket reguler. Kalau yang paket reguler mungkin yang kebanyakan duit lah. Mungkin karena dia yang lihatnya adalah kan biaya manajemen fee-nya cuma 3%, jadi nanti akan untungnya lebih banyak lagi. Jadi dia lebih mengejar perbulanannya didapatnya. Tapi kalau yang paket stimulus mungkin di tahun pertama ya mungkin masih sedikit, tapi di tahun kedua, tahun ketiga itu kurang lebih bisa di atas 2%-an. Jadi gini, kita cap saya ambil contoh yang pakai stimulus sendiri ya, karena ini yang paling menarik sekali, karena hanya cuma 500 juta berupa deposit, renovasi by Erafon semuanya. Kurang lebih Erafon itu biasanya kalau renovasi toko-toko satu lantai itu kurang lebih Erafon menghabiskan 650 juta untuk renovasi tokonya sendiri ya. Jadi misalnya toko tahun pertama revenue-nya 1M ya, kita memang targetkan gross profit-nya kita 11,8. Ini based on dari toko-toko Erafon yang ada di street, karena kita paketnya ini semuanya ruko ya, jadi tidak ada yang di mall, karena di mall kita semuanya sudah ada Erafon juga, jadi kita lebih opportunity-nya untuk mitra itu untuk membuka toko itu yang di street gitu. Nah, kita memang punya target setiap tokonya kita itu harus 11,8% untuk targetnya kita. Jadi kita samakan lah ya. Kurang lebih ya ini adalah average-nya toko-toko Erafon itu kurang lebih ya 11,5, 11 sampai 11,8 lah gitu. Ya. Ya, biaya operasionalnya, nah ini kita ambil asumsinya adalah biaya operasional Jakarta ya, di mana bahwa jumlah karyawan gaji karyawannya 4,5 ya, dan kita jumlah orangnya di sini adalah 6 orang yang kita gaji ya, dan di sini simulasi ini adalah untuk biaya sewanya kurang lebih 400 juta per 5 tahun ya. Jadi biasanya kita untuk tahun pertama revenue 1M, di tahun kedua 1,2 kita pasti naik ya. Karena kita selama ini punya toko-toko Erafon setiap tahunnya itu pasti naik, dan karena juga targetnya juga naik juga gitu. Nah, kita kasih simulasi sampai tahun ketiga ya. Di tahun pertama ini ya kurang lebih cash profit yang didapat setelah dipotong sama manajemen fee 3,75 memang kurang lebih 1,28% saja gitu. Memang ada beberapa mitra kita, Pak, kecil Pak gitu ya, kita akuin gitu. Karena semua bisnis itu untuk di tahun pertama tidak ada yang langsung menguntungkan gitu. Bisnis retail ya, bukan bisnis kuliner atau apa semuanya ya. Tapi kalau bisnis retail itu semuanya pasti suffer di tahun pertama. Di tahun kedua kita bisa meningkat. Yang tadi mungkin cuman kalau misalnya revenue 1M ya kurang lebih bisa dapat 12 jutaan gitu. Tapi kalau kalau di tahun kedua udah bisa dapat 20 jutaan. Tahun ketiga udah bisa dapat 28. Dan ini sebenarnya revenue dasar ya. Padahal di setiap tahunnya itu Erafon itu punya fluktuasi itu istilahnya agak berbeda. Angkasa. Ya Pak.
Dikasih pointer dong, angkanya yang mana biar teman-teman ngerti. Pointernya ditaruh di mana angka tadi. Saya nambahin sedikit ya dari angka saya. Teman-teman, ini hitungan yang cukup konservatif untuk Jakarta ya. Karena kan memang Jakarta jujur aja UMR-nya tinggi, harga sewa tinggi. Oleh karena itu memang yang kita tawarkan kalau teman-teman mau, kita akan carikan tempat-tempat yang di luar Jakarta. Itu akan sangat jauh lebih cepat atau sangat membantu rasio-rasio OPEX ini menjadi lebih kecil sehingga bisa perform lebih cepat lagi. Jadi memang kita nggak mau over promise juga ya. Jadi ini kita pakai asumsi-asumsi konservatifnya di Jakarta. Tapi kalau kita lihat pengalaman kita, toko kita salah satu yang boleh dijadikan benchmark adalah yang di Jogja ya, yang di Kejayaan itu ya, Angkasa ya. Itu ya, Pak. Profitnya sebulan bisa berapa itu, Angkasa? Baru tahun bisa pertama 60-70 juta, Pak. Ya, itu kenyataan yang tidak kita buat-buat. Yang di Jogja itu satu toko, karena UMR-nya murah, karena sewanya juga murah, itu untungnya bisa segitu gitu ya. Terlebih ketika siklus produknya bagus. Tetapi sengaja memang kita kasih angka ini supaya teman-teman bayangkan dengan kos yang besar di Jakarta, kita masih bisa capai satu toko di tahun kedua, ketiga sudah di atas 20 juta. Sangat jauh dibandingkan dengan bisnis yang minimart tadi. Silakan lanjut, Angkasa. Udah pointernya udah kelihatan, Pak? Ya, ada. Oke, jadi yang tadi saya bilang bahwa tahun pertama mungkin kita bisa cuma 1,28%, tapi di tahun kedua bisa 1,75%, dan tahun ketiga lebih lagi 2%-an. Jadi secara perhitungan ini, konservatif ini adalah yang tadi saya bilang, ini kita average per bulannya 1M, 1,2M, 1,4M. Tapi sebenarnya ketika lagi launching produk, misalnya di bulan Maret, launching Galaxy S23 nanti, nah itu biasanya revenue-nya akan meningkat. Di bulan berikutnya biasanya Oppo ada ada produk baru juga. Vivo pun ada produk baru juga. Nah itu mereka juga meningkat. Pasti Lebaran pasti meningkat juga. Jadi 1M ini sebenarnya angka dasar aja. Padahal bisa fluktuasi, bisa naik 1,3, 1,4 atau apa, tergantung misalnya. Contohnya ya ke Lebaran bisa naik lagi. Terusnya nanti di bulan Agustus kayak kemarin ada Fold. Nanti di tahun 2023 Fold udah Fold 5 misalnya, atau Flip 5 gitu. Naik lagi jualannya gitu. Karena kita juga ada pre-order atau apa semuanya ya gitu. Karena memang era Fold itu secara ASP secara nasional 3,8 juta. Jadi lebih banyak orang yang untuk membeli handphone di atas 5 juta itu mereka lebih trust beli di era Fold. Satu ya tadi karena ada kartu kredit bisa dicicil 12 bulan 0%. Kedua adalah cara pembayarannya ada Kredivo, ada Indodana, ada yang lain lah, financing lah. Jadi mungkin ada beberapa juga tadi mungkin secara average bisa 18 kali orang untuk ganti, tapi dengan adanya banyaknya pinjol ya, banyak yang pinjol atau seperti kayak Kredivo atau Indodana, biasanya kan mereka punya penawaran istilahnya 6 bulan 0%. Nah itu mereka pakai tuh Kredivo, Indodana 6 bulan 0%. Jadi setelah lunas biasanya mereka akan ganti handphone lagi. Jadi untuk handphone yang biasa beli 2,5 juta atau di 3,5 juta lah semuanya ya, karena memang limitnya mayoritas atau average di Indonesia itu kurang lebih biasanya mereka dapat limitnya itu dia bawah 4 juta ya gitu. Nah itu biasanya mereka malah gantinya yang per 6 bulan. Karena apa? Karena memang biasanya beda antara Oppo atau Vivo yang keluar di di semester pertama, itu pasti di semester kedua nanti keluar lagi itu lebih canggih lagi improvementnya atau fitur-fiturnya. Itu yang menarik mereka untuk membeli handphone lagi gitu. Nah jadi secara cash flow selama 5 tahun
kalau omsetnya bisa 1M, 1,2, 1,4, ternyata kita bisa bukukan kurang lebih 1,4M. Jadi sudah balik modal kalau misalnya sudah mengeluarkan biaya untuk sewanya 400 juta, terusnya biaya investasi awal depositnya 500 juta, kurang lebih 900 juta. Nah, jadi 900 juta kita masih ada pegang net profit itu sebesar 500 juta. Itu kalau nggak diperpanjang maka akan dikembalikan lagi. Jadi kan kita PKS selama 5 tahun. Jadi kalau selama 5 tahun, misalnya contoh rukonya mau dijual atau mungkin biasanya kalau ya untung ya pasti akan diteruskan lagi kan tahun kedua, periode kedua, periode ketiga ya. Tapi biasanya kalau ada misalnya contoh rukonya punya keluarga atau warisan ya harus dijual, jadi akhirnya berhenti kerjasama. Nah, maka kita pulangkan duit 500 jutanya tersebut gitu. Nah, itu mekanisme untuk pengembalian dana. Jadi bukan berarti kalau misalnya kita lanjut 500 jutanya dibalikin, enggak. Jadi 500 jutanya itu sebenarnya adalah untuk jaminan untuk stok toko di tokonya kemitraan itu lebih banyak. Jadi minimum stok yang ada di Erafone itu semuanya di atas 1M. Jadi kalau kita bangun toko sendiri atau bikin toko Herafone atau toko HP ya, itu 500 juta itu sebenarnya itu modal kerja yang sedikit gitu. Karena 500 juta kalau dibeliin stok untuk toko untuk toko HP itu hanya cuman buat stok 15 hari saja. Jadi sebenarnya masih di cover toko-tokonya mitra itu dikasih stoknya lebih dari 1M. Itu yang menjadi benefit juga, menjadi fitur tambahan juga bagi mitra. Kalau mungkin minimarket atau beli barangnya itu berdasarkan paketnya. Mau paket yang 3 rak berarti dia harus beli barangnya kurang lebih misalnya 100 juta gitu. Kalau 6 rak beda lagi. Kalau 10 rak beda lagi gitu. Di awal aja dikonsinyasi tapi di tengah jalan itu harus dibayar gitu. Jadi selama 2 tahun itu harus dibayar. Jadi cuman kurang lebih tahun pertama dikonsinyasi gitu. Tapi kalau kita ini selama 5 tahun konsinyasi. Selama 5 tahun konsinyasi itu. Jadi selama stoknya itu tidak terjual di sana, itu bukan menjadi istilahnya haknya mitra. Seperti itu. Ya. Percepat timingnya, Pak Angkasa. Oke. Dari sini ada yang mau bertanya? Ini ada pertanyaan, resikonya apa gitu? Resikonya apa nih, Pak Angkasa? Gini, kalau saya pikir resiko saya kira nggak ada ya, karena tidak ada hutang dagang. Jadi kalau misalnya kita closing, anggaplah ya, EBITDA-nya di sini adalah kurang lebih 1% ya. Nah, 1% EBITDA-nya ya. Nah, di sini mitra itu cuma tidak ditransfer saja gitu. Tapi tidak ada hutang dagang, padahal harus membayar manajemen fee sebesar 3,75. Tapi EBITDA-nya 1% gitu. Harusnya kan kalau minimarket yang lain ya karena harus bayar sama mitranya sama franchisernya itu misalnya 3% gitu. Ya selisihnya harus dibayar gitu menjadi hutang dagang. Nah, kalau ini enggak. Malah tetap dapat yang 40 juta. Ya di nanti akhir tahun ya diakumulasi. Sama jadi tidak ada hutang dagang. Ya. Pak Angkasa saya tambahin ya. Teman-teman namanya berbisnis pasti kadang-kadang ada force major yang kita kadang-kadang nggak bisa cegah ya. Contoh misalnya selama bertahun-tahun daerah itu nggak pernah banjir, kok kebanjiran. Selama bertahun-tahun daerah itu nggak pernah kebakaran, kok kebakaran. Itu kan bagian dari resiko. Tapi perlu saya sampaikan bahwa ketika Erazaya menempatkan stoknya di satu toko itu, maka semua itu sudah di cover dengan asuransi. Jadi akan ada hitung-hitungannya. Dan itu
akan menjadi semacam jaminan pertanggungan ketika nanti terjadi sesuatu, maka secara nilai aset itu akan kembali dari asuransi itu. Sehingga memang kalau boleh dibilang resiko itu akan ada kalau kita salah milih tempat, which is itu harus diawali dengan proses yang benar dulu nih, surveinya benar, checklist marketnya benar, yang tentu akan dilakukan oleh tim kami di Era Jaya. Karena kami berkomitmen ngasih komitmen minimal garansi itu, jadi kita akan lakukan dengan proper. Yang kedua, mungkin kalau kita nyewa tokonya di tempat yang kurang bagus dengan harga yang cukup mahal, nah itu yang akan memperlambat pengembalian investasi. Oleh karena itu, mungkin kalau di Jakarta, salah satu contoh kasusnya toko kita di Taman Surya, Jakarta Barat, yaitu ya Angkasa ya, itu sewanya mahal, tapi karena tempatnya bagus banget, penjualannya bisa bermiliar-miliar, sehingga untungnya juga bisa lebih cepat. Dan sekarang sudah punya berapa toko itu Angkasa yang di Taman Surya itu? Angkasa? Ya Pak. Taman Surya itu sudah punya berapa toko itu mitranya Pak? Sampai itu Pak Bong ya? Pak, itu Boni Pak. Boni baru pengajuan Pak. Kalau Pak Bong udah 3 Pak. Udah 3 toko ya. Ciomas ya. Itu. Nah, Ciomas ya Pak. Jadi kasusnya teman-teman, kalau milih lokasinya benar, maka resiko tadi yang ditanyakan sama Mas Risman itu kita bisa manage. Tetapi kalau teman-teman mau ambil tempat yang agak keluar sedikit dari Jakarta, misalnya di Sukabumi, misalnya di tempat-tempat yang sedang berkembang karena ada jalan tol baru, misalnya di Tegal, di mana, itu rukonya pasti kita bisa cari yang berada di kisaran 40-50 juta setahun. Itu artinya memang hampir tanpa resiko, karena akan bisa di-cover dari pengembalian investasi itu. Tetapi memang historicalnya Era Jaya sangat ketat di dalam mencari alokasi, sehingga secara histori memang toko kita akan lebih mudah untuk dapat profit. Itu yang pertama. Yang kedua, dimanapun kita membangun toko, somehow karena brand capital kita yang cukup baik gitu ya, maka orang berbondong-bondong untuk membeli di kita karena merasa yakin itu resmi, harganya tidak perlu dipermainkan dengan negosiasi dan sebagainya, ada proteksi dan sebagainya, sehingga berbondong-bondong orang juga merespon dengan kepercayaan yang cukup baik untuk mereka datang ke Erafone karena yakin ini handphonenya resmi. Apalagi kalau udah bicara barang-barang HDC ya, sekarang banyak yang high definition copy ya, iPhone yang harganya cuma 2 juta, iPhone yang harganya cuma 1,5 juta, orang bisa ketipu. Nah, itu yang membuat orang lebih percaya untuk datang ke toko-toko kita. Itu tambahan aja sih Pak Risman ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Herbudi. Apakah ada opsi Era yang mencarikan tempatnya, dan berapa total investnya termasuk rukonya kalau modelnya stimulus Pak Angkasa? Ya, jadi memang selama kemarin kita pameran, kebanyakan adalah mereka nggak punya lokasi. Jadi mereka minta dicarikan lokasinya sama Erafone. Nah, kebetulan kita sudah ada Erafone, yang maksudnya Erafone yang kita mau buka juga. Nah, biasanya kita tawarkan lokasi-lokasi yang Erafone sudah mau buka. Jadi nanti biasanya kalau lokasinya itu sudah kita DP-kan duluan, jadi mitra itu hanya mengembalikan DP yang sudah dibayarkan ke landlord, maka kita akan mengalihkan hak sewanya menjadi yang tadinya landlord ke Erafone menjadi landlord ke mitra. Seperti itu. Itu sudah banyak sekali dilakukan sama teman-teman mitra kita yang kemarin kita pameran ya. Dan beberapa kemarin malah lebih cepat untuk GO-nya. Mungkin kemarin Juli dia masuk ikut pameran di Flay. Di kemarin itu bulan September tokonya udah buka. Gitu. Padahal prosesnya kayak PKS apa semuanya kurang lebih biasanya kan 90 hari ya. Nah, itu di bulan Juli atau September mereka sudah buka tokonya. Itu kelebihannya. Cuman ya untuk harganya biasanya sudah nggak bisa ditawar lagi sama landlord gitu.
Jadi kalau misalnya landlord sudah oke kan deal sama Erafon misalnya 350 juta, ya maka mitra ya harus bayar 350 juta juga. Seperti itu. Oke. Bisa membantu? Ya, mungkin saya nambah sedikit ya. Jadi gini Pak Herbudi ya, kalau soal sewa itu sebenarnya kita bantu cariin. Kalau misalnya itu belum diproses sama Era Jaya sendiri, artinya memang kita lagi ada di pipeline, lagi di antrian, gitu, belum kita proses. Maka bisa kita hubungkan kenalan nego sendiri sebenarnya. Kadang-kadang ya namanya kita punya nama cukup besar ya, Erafood. Kadang-kadang landlordnya kan ya pasang harganya sedikit agak tinggi lah ya gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti kita sudah ada tempatnya, kita belum proses, landlordnya sudah kita hubungi, tapi kita belum ada deal gitu, kita bisa langsung jembatani, silahkan ngobrol langsung sama landlordnya. Biasanya itu bisa lebih turun gitu ya. Dan berapa besaran budget untuk sewanya, itu ya kembali kita harus duduk bareng menyetujui bisnis case-nya. Jadi Pak Angkasa dan timnya itu akan membuat satu bisnis case atau feasibility study setiap lokasi yang sudah disepakati dengan calon mitra. Kadang-kadang Mas Budi mau ambil di Solo nih, orang Solo nih kebetulan nih. Ambil lokasi Mojosongo misalnya. Harga sewa 55 juta setahun kali 5 tahun. Nanti Pak Angkasa akan datang, survei segala macam, cari pasarnya, desktop study dan cek segala macam. Akan dibuatkan visibility sama Pak Angkasa. Pak Budi melihat lokasi ini, nanti revenue-nya akan sekian tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, segini pembagiannya. Sepakat ya, kalau sepakat ya kita jalan. Kurang lebih kayak gitu. Nah, harganya tergantung lokasi, tergantung mau di mana. Kalau di Jakarta ya mungkin rata-rata di 100 juta, 80 sampai 100 juta gitu ya. Dan pertanyaannya luasan ya, Angkasa, luasan. Ini pertanyaan luasan. Nah, kalau luasan sendiri biasanya ruko itu idealnya kalau kita bangun toko itu 60 meter ya untuk satu ruko ya. Tapi kalau untuk lebarnya sendiri minimal itu rukonya harus 4 meter. Ada beberapa mitra kita 4 meter, tapi ke belakangnya nggak terlalu. Biasanya kalau ruko-ruko lama bisa 20 meter, bisa 18 meter ya ke belakang ya. Tapi mereka cuma sampai 10. Nah biasanya kita bangun di lantai 2 juga, supaya dapat 60 meternya gitu. Jadi di lantai 2. Kalau untuk yang ada juga kita punya option yang 2 lantai, yang 100 meter. Nah itu biasanya kita bikin full tuh. Kalau misalnya rukonya di bawah 15 meter ya, kita bikin full tuh di lantai 2-nya. Jadi nanti kasirnya di lantai 2. Seperti itu kalau untuk luasan. Idealnya sales areanya 60 meter ya, idealnya. Ya. Sales area ya, jadi bukan luas rukonya tapi sales areanya. Sales areanya, Pak. Yang kita pakai untuk jualan tuh tapi banyak juga mitra juga ada yang 55 kita tetap bangun dan standar kayak di Curup ya. Memang rukonya ruko kecil-kecil gitu. Tapi di Curup itu dengan konsepnya kita mereka bisa quick win lah. Karena kita kemarin itu baru buka aja udah bisa di angka 750 juta. Dan di daerah Curup Bengkulu itu ya itu udah untung tuh. Karena biaya operasionalnya kecil karena gajinya nggak sampai 4 jutaan. Ya, lalu ada pertanyaan lagi nih ya. Pertama, ada case nggak landlordnya cuma mau pas 2 tahun diberhentiin gitu. Nah itu sih saya jawab aja ya. Itu sih dasar hukum kita kuat karena kita semua akan tanda tangan depan notaris ya. Perjanjian sewa menyewa kita bukan perjanjian sewa menyewa individu ya, tetapi ini kasusnya Erafon ya, kalau bicara Erafon itu tidak terjadi lah. Tapi tahun ke-6 mungkin karena dia tahu wah Erafon kayaknya rame nih, dia naik kita bisa jadi. Dan kayak gitu biasanya kita nggak mau kalah ya. Kita akan pindah, dia juga akan hilang tuh omsetnya. Tapi kalau kemitraan memang nanti mesti kita kawal tuh ya. Pak Angkasa tentu akan bantu mengawal, PKS-nya harus jelas di situ. Dan biasanya memang pakai notaris ya. Jadi nggak mungkin kita akan sewa cuma ketik sama ketik terus tanda tangan. Itu kan
Ya. Ada ruko ya. Jadi sudah standar. Nah, untuk Itu, untuk Mas Hendra ya. PKS-nya itu kita bisa perseorangan kok, nggak harus PT. Kalau minimarket kan semuanya harus PT ya, gitu. Nah, ini kita bisa perseorangan, gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Syahbana Nasution. Bagaimana kalau ruko yang kita tuju nggak visible? Ya udah pasti kita langsung tolak di depan. Jadi kebanyakan gini, satu kali pameran itu kita biasanya bisa dapat di atas 30 komitmen, langsung bayar DP di depan, bukan DP lah ya, semacam tanda komitmen lah, 5 juta itu langsung bayar. Langsung kita tanda tangan tuh, 32 kadang-kadang gitu ya. Dan mereka ada sebagian yang punya ruko. Tapi ketika tim Era Jaya datang ke situ, melakukan checklist, mengukur market, mengukur pasar, tarik kanan kiri sekian kilo, kemudian proximity dari toko terdekat dan sebagainya, kadang memang tidak lolos ya. Kalau tidak lolos, opsinya ya satu batal, yang kedua kita carikan gitu, di tempat lain. Karena banyak juga yang investornya ada di Jakarta, tokonya ada di Cilacap, itu ada, udah biasa kayak gitu. Investornya di apa itu namanya Pluit gitu ya, tokonya ada di Cilacap, investornya ada di Jakarta, tokonya ada di Bengkulu, tokonya ada di mana itu namanya Sumatera Utara dan sebagainya. Itu sih biasa banget gitu, yang karena kita kan yang penting PKS-nya jelas dan nanti kita bisa survei kok, kita bisa survei ke sana bareng gitu. Seperti itu. Itu tadi pertanyaan dari Mas Syahbana. Jadi kita tidak mungkin paksakan kalau ruko tidak visible, tidak mungkin kita bangun. Karena kita punya tanggung jawab untuk memberikan profit kepada partner. Kira-kira seperti itu. Luar biasa sekali ya sharing sessionnya. Sebelum sesi berikutnya saya rasa waktu nggak terasa udah jam 21 lebih lewat 21 menit. Mungkin ada Mas Waskito yang mau bertanya. Saya rasa mungkin Mas Waskito dikasih kesempatan dulu ya. Silakan di unmute dan kalau bisa di on cam ya, Mas Waskito. Biar kita bisa lihat dulu. Nah, silakan Bung Waskito. Baik, buat Pak Angkasa sama Cak Andri ya. Sorry, tadi saya agak tertinggal ya. Apa namanya untuk yang PKS ya. Tadi PKS itu 5 tahun. Terus kemudian jika apa namanya diteruskan maka 500 juta misalnya kita mau ambil paket yang stimulus 500 tadi itu kan dikembalikan, gitu kan ya? Iya. Itu ya. Nah, kemudian ketika memang lanjut berarti ini terus lanjut kan? Itu sebagai deposit saja atau memang nanti jadi istilahnya kayak modal usaha lagi yang mungkin memang harus PKS selanjutnya itu sebagai deposit lagi atau seperti apa gitu? Di PKS berikutnya deposit lagi, Pak. Tetap ada deposit, tetap ada. Ya. Cuman kalau yang paket yang stimulus di periode kedua, manajemen fee-nya nggak 3,75 lagi, tapi menjadi 3% lebih murah lagi. Jadi untuk pertamanya aja, untuk 5 tahun pertama aja 3,75, tapi di periode kedua itu menjadi 3%. Gitu. Jadi periode kedua lebih profitnya bisa lebih dipastikan lebih besar lagi dibandingkan dengan periode pertama. Ya, lebih menguntungkan lah. Dan itu nanti kalau selesai di tahun ke-10 dikembalikan juga tetap 500 juta. Ya, tetap dikembalikan juga. Iya. Ya. Oh, ya. Oke. Lanjut lagi tahun ke sampai 15 tahun atau 5 tahun ke depan, berarti masih jadi deposit terus gitu kan ya, dan seterusnya kan. Kalau itu rukumu sendiri nggak masalah, kan nggak akan ada masalah sama landlord naik harga. Jadi kalau suka landlordnya yang iseng gitu. Ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Uki ini ya, sorry Mas Boy ya. Jadi karena masih hangat saya jawab juga. Ada jarak minimal antar erafon nggak? Ada sih. Jadi guidance kita normatively 2 km, tapi it depend on the market. Kadang-kadang kita bisa lebih dekat dari 2 km kalau memang marketnya beda. Contohnya beginilah, banjir kanal timur atau banjir kanal barat gitu. Sebelah sisi sana pemukiman padat, kita punya erafon. Cuma nyebrang sungai yang nggak ada jembatan, ada erafon lagi karena memang marketnya beda. Jarak secara udara nggak nyampe setengah kilo, tapi memang marketnya beda, itu bisa terjadi.
Bahkan kalau kita hitung-hitung ya di Jatimakmur dan sekitarnya di Bekasi itu ada 4 Erafone juga di satu wilayah gitu. Tapi marketnya sudah kita pelajari dan kita sudah tentukan. Termasuk di dalam visibility study nanti untuk menghitung apakah marketnya masih cukup untuk bisa dapat untung. Saking banyaknya yang mau kemitraan di satu tempat, itu yang kadang-kadang kesulitan kita. Contohnya begini. Kemarin ada yang mau bangun di Sungai Liat, Bangka Belitung ya, kalau nggak salah Sungai Liat mana ya? Yang saya kasih kamu itu Angkasa. Ya, Pak. Pas di situ kita sudah urus sendiri, kita punya toko gitu. Udah kita bangun, udah kita siapin nih kan, menunggu proses untuk di open. Tiba-tiba ada orang kemitraan mau ambil di situ tempatnya sendiri dan sebagainya. Ya itu kita nggak bisa proses karena jaraknya cuma 1 kilo. Gitu. Nah, itu yang kita jagain betul. Termasuk yang di daerah Jakarta Timur itu juga ada. Dia punya showroom mobil, rame rukonya. Dia mau bikin satu untuk Erafone gitu. Kebetulan teman saya baik gitu. Nelfon saya, jadi Erafone dong bos. Pas saya cek jarak udaranya cuma 1 kilo, ya kita tolak. Kalau saya buat kamu rugi, saya rugi karena toko existing saya cuma 1 kilo. Dan satu jalur jalan yang sama. Itu betul-betul kita jagai. Tapi nggak usah khawatir, di klausul di PKS-nya kita pun, kita kalau bisa mau buka toko lebih dekat lagi, kita akan tawarkan ke mitra dulu. Jadi kalau mitranya mau buka, ya kita yang ya, mitra yang buka. Tapi kalau misalnya mitra dalam kurang lebih di klausulnya kalau nggak salah 14 hari kerja, kalau tidak konfirmasi, istilahnya kasih jawaban, Pak, saya nggak akan buka, ya udah berarti Erafone yang akan buka. Ya. Seperti ini. Dan saya sangat terbuka ya ke teman-teman. Saya tahulah Mas Kito ini sobat saya lah, dulu satu tim kita ngurusi Indosat bareng-bareng. Kerjanya keliling tuh Mas Kito tuh, keliling ke kecamatan-kecamatan. Kalau nemu satu kecamatan potensinya bagus, belum ada Erafone di situ, segera ajukan aja, nggak apa-apa. Karena kita punya satu kecamatan di Kuningan ya, mungkin Mas Kito tahu ya. Namanya Kecamatan Cikijing. Cikijing itu bisa 1 jaman dari Cirebon masuk ke pedalaman Kuningan. Even bukan di kota Kabupaten Kuningannya gitu, Cikijing. Itu yang punya Pak Haji, pengusaha di lokasi itu punya relasi banyak, minta buatin Erafone gitu. Akhirnya kita bangun dan ternyata malah segmennya yang di situ iPhone-nya laku gitu ya. Relasi-relasinya laku, kemudian segmen-segmen yang cukup tinggi juga laku dan akhirnya tokonya bisa growing dengan cukup baik. Nah, kadang-kadang kita nih di Erafone tuh keterbatasan waktu untuk keliling, kita nggak nemu tuh daerah-daerah yang kayak gitu. Justru kita lihatnya kan kabupaten, Jakarta yang mungkin kita masih bisa belah gitu ya. Tapi begitu kita datang katakanlah ke kotanya Mas Ai gitu ya, Kang Ai gitu ya, Ciamis dan sekitarnya. Mungkin kita taunya cuma Ciamis gitu. Padahal ada kecamatan yang secara potensi ekonomi kayak Washington sama New York gitu ya. Ibu kotanya Washington tapi ekonominya ada di New York. Ibu kotanya mungkin di Majalengka tapi ekonominya sebenarnya dari kecamatan lain. Yang mungkin kita kelewat gitu. Nah, itu sih sangat dimungkinkan untuk silakan diajukan. Contohnya Kota Purworejo mungkin nggak terlalu ramai, tapi kalau kita lewat Gombong lebih ramai. Lewat Kotowarjo mungkin lebih ramai ya. Mungkin Erafone-nya justru bisa dibangun dengan maju di tempat-tempat. Nah, ini sangat terbuka. Silakan. Kalau mau propose, saya punya kecamatan yang bagus, karena saya sering link, saya mau bangun di situ, boleh nggak? Sewa rukonya cuma 30 juta. Wah, itu pasti untung lah, saya campur. Kalau sewa rukonya di bawah 40 juta, nanti kita datang marketnya bagus, Pak Angkasa bisa diyakinkan, populasinya ada di atas 56.000 jiwa di sekitar situ, ya kita tinggal bangun. Ini ada pertanyaan lagi, bagaimana value proposition Erafone dibanding online? Nah, ini mungkin saya yang jawab juga ini ya. Jadi gini, Erafone tuh punya range produk yang bisa lebih lengkap dibanding toko-toko yang ada di situ. Kalau misalnya gini lah, kita pertanyakan tawan ASP-nya, average selling price-nya akan kebanyakan di bawah 3 juta, di bawah 2 juta.
secara segmen udah akan ada perbedaan di situ. Dan di situ ya kita nggak tahu apakah barangnya itu diaktifin duluan untuk dapat program. Biasanya kan prakteknya aneh-aneh begitu. Tapi kalau di Erafone itu akan disediakan range yang lengkap, nggak cuma juga disediakan juga di situ ada yang namanya unboxing di depan mata, dibuka langsung di situ, dan kalau ada masalah dengan produknya langsung diganti ya. Itu garansi kita nih. Kalau pelanggan bawa pergi, kita nggak ganti, kita nggak tahu apa yang terjadi. Tetapi kelebihannya kita dibuka di depan mata kita langsung diganti. Dan yang tadi itu ya kelengkapannya kalau kita sebut itu di Erafone namanya SOB ya, share of bisnis kita di aksesoris, kemudian di financing, punya paket-paket, kemudian juga ada di dalam paket-paket proteksi handphone itu sendiri. Itu semua akan menjadi revenue dari Erafone yang akan juga ikut dibagi ke teman-teman. Jadi Pak Angkasa ini nggak cuma jualan device ya teman-teman ya, tetapi aksesoris akan dikasih di situ. Dan marginnya aksesoris, gross profitnya lebih bagus daripada device. Benar nggak Angkasa? Ya. Jadi kalau aksesoris, kalau device tadi sekitar ini sebenarnya agak dapurannya Erafone kelihatan. COGS-nya ketahuan kan handphone itu di berapa gitu ya. Tadi kan udah disebut sekitar 11%-an gitu ya. Kalau aksesoris lebih tinggi dari itu. Lalu yang kedua, seluruh penjualan dari share-share yang lain seperti paket-paket operator, paket-paket postpaid, bundle-bundle SIM card dan sebagainya, itu juga akan menjadi PNL daripada toko Erafone itu sendiri. Nah, proposition itu yang berbeda dibandingkan dengan toko-toko yang ada di street level yang lain yang mungkin sangat tradisional sekali lah ya. Oke, mungkin dilanjut Angkasa, boleh di-share tadi cepat aja nih contoh-contoh pembukaan toko. Terakhir Pak, ini toko-toko Erafone kemitraan yang sudah 1 tahun ya. Wah, ini dapurnya orang lain yang Angkasa. Oh ya. Saya mau info aja gitu. Ya cuma udah dapat 40 juta, ada yang dapat 40 juta tiap bulan, ada yang dapatnya banyak lah. Ya, jangan di-share dapurnya orang lain. Oke. Cukup Angkasa dari kamu? Sudah Pak. Baik, terima kasih. Nah ini ada pertanyaan satu lagi dari Mas Risman nih. Sorry Pak. Bisa nggak toko melakukan promosi sendiri? Jawabannya gini, bukan melakukan promosi sendiri, tapi kami punya regional operation di masing-masing tempat yang akan memperhatikan secara spesifik toko-toko yang akan diinvest oleh teman-teman. Kita ada promosi yang namanya misalnya flash sale ya. Flash sale itu adalah barang-barang yang kita bisa flash out karena sudah end of life gitu ya. Misalnya tipe-tipe yang mau nggak diproduksi lagi. Itu biasanya kita akan prioritaskan programnya untuk toko-toko mitra sehingga akan menarik traffic karena harganya sangat miring gitu ya. Nah, itu yang akan membuat traffic itu terbangun, ada demand generation, kita punya organisasi di region, ada head region, ada head territory, ada territory sales head, kemudian punya store leader, asisten store leader, dan sebagainya. Which is teman-teman gak usah repot, nanti saya yang ngurus, kita punya regional channel, kita punya regional marketing. Tugasnya cuma satu, membuat yang namanya demand generation untuk traffic datang ke toko, melalui sosial media, melalui campaign-campaign di dalam store, promotion, activation, below the line, dan sebagainya akan kita lakukan untuk memastikan traffic itu terbawa ke dalam toko. Dan sebelum saya sampaikan ke Pak Boy, saya punya program khusus nih untuk 36 orang yang join di sini, tadi 37 jadi 36. Kalau ada yang mendaftar hari ini ke Pak Angkasa atau lewat Mas Boy atau Mas Iril, saya akan berikan spesial hari ini, akan saya kasih iPhone 13 Pro yang terbaru khusus yang mendaftar hari ini karena iPhone 14 belum keluar, jadi kasihnya yang 13 dulu, tapi 13 juga masih mahal ya, masih di atas 20. Jadi lumayan untuk
program spesial hari ini dari saya. Nanti tolong Angkasa dijalanin ya. 13 Pak ya, bukan pro. Kenapa? 13 bukan. Oh, 13 bukan ya. Oke, yang 13 ya 13. Oke lah, masih mahal lah, masih mahal. Jadi yang join hari ini kasih tanda jadi berapa juta Angkasa? 5 juta Pak. 5 juta. Nanti tokonya selesai langsung iPhone-nya dikasih. Dan 5 juta itu bukan berarti hangus ya. Jadi bukan ini. Jadi misalnya lokasinya atau nanti misalnya dua minggu lagi misalnya Pak nggak jadi kita refund gitu. Jadi nggak hangus. Kalau gini, saya sudah ada intensi sudah kasih 5 juta. Rukonya nggak jodoh-jodoh nih, ruko saya nggak disetujui, mau nyari ruko lain, mungkin takut atau bagaimana ya nggak apa-apa, nanti kita balikin. Cuma sudah banyak contoh dari investor kita yang tinggalnya di Jakarta, bangunnya di Cilacap, tinggalnya di Jakarta, bangunnya di Jogja, dan sebagainya. Tidak perlu khawatir, kita badan usaha, kita ada di Fortune 100, kita ada perusahaan terbesar ke-22 di Indonesia, kita public company, listed resmi, dengan emiten ERA. Jadi saya pikir teman-teman jangan sampai khawatir, dan selama saya masih ada di Chief Sales-nya ERA Jaya, insya Allah saya jagain lah semua. Malu loh nanti teman-temannya invest kok rugi kan, aduh, mau ditaruh di mana muka saya, ini Angkasa yang saya cetakin nanti ya. Oke, cukup ya Angkasa? Ya Pak. Oke, kalau ada pertanyaan tolong disebutkan nomor handphonenya, bisa langsung japri ke Pak Angkasa sebagai ahlinya, silakan sebutkan Pak Angkasa. Biar diketik Mas Heril, tolong diketik Mas Heril. Ya, nomor telepon saya 0815 1103 1978. Ulang lagi Mas Heril biar ketik. Ya, benar. 15 1103 1978. Oke, udah bener ya. Ya. Oke, teman-teman, itu nomor HP-nya Pak Angkasa Mart Purbaya. Ini namanya asli ada Martnya. Jadi memang sudah takdirnya mengurusi kemitraan. Saya Andri Pranata dan Angkasa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia, Mas Boy, Mas Zairil, dan seluruh teman-teman Angkatan 95 yang luar biasa kompak. Mudah-mudahan sharing dari kami hari ini bisa menjadi salah satu opsi yang minim resiko di tengah gelapnya dunia tahun depan, di tengah ketidakjelasan ekonomi global maupun nasional tahun depan, di tengah suasana gelap dan penuh resiko, kami menghadirkan pilihan investasi yang minim resiko. Setidaknya kami bisa memberikan rambu-rambu untuk menghindari resiko-resiko yang tidak diinginkan, dan kami sudah berikan koridor-koridor dalam profit garansi dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti bisa dipertimbangkan sehingga nanti ketika pensiun masuk kita punya 3 toko, 4 toko dengan penghasilan 1 toko 30, 40 atau 50 juta. Tugas kita hanyalah sarungan menikmati masa tua dan jalan-jalan ke seluruh dunia. Itu aja dari saya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau ada yang jelas, kalau ada yang tidak jelas, silahkan di WA Angkasa Mart Purbaya. Terima kasih Pak Boy, Pak Zairil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih luar biasa sharingnya dari Mas Andri, Pak Angkasa, dan atensi teman-teman ini cukup bagus ya. Dari awal saya perhatikan itu walaupun menurun jumlah partisipannya, tapi juga meningkat. Nah, tapi jangan lupa di minggu depan itu seperti saya sampaikan di awal ini adalah merupakan the series. Nah, di bulan Oktober ini yang sudah confirm akan melakukan sharing session itu adalah minggu depan. Ada coach kita, Coach Daru Dewayanto, yang dari Hijrah Coach akan menyampaikan tentang how to build a successful coaching business. Di minggu berikutnya, 17 Oktober, akan ada Mas Henry Prabowo, yaitu owner dari Bebek Kaleo. Bagaimana memulai bisnis ala Bebek Kaleo. Kemudian di 25 Oktober, ada pasangan Dayakolot, saya nyebutnya, Yudo dan Sherly. Ini adalah business owner. Ini menyampaikan topik couple bisnis dalam mengelola kos-kosan dan kontrakan di era digital. Nah, jadi Yudo dan Sherly ini adalah pengusaha kos-kosan ya.
ini yang sudah saya sampaikan, dan nanti akan ada sharing session di setiap hari Senin. Jadi nggak ada lagi buat kita berpikiran I don't like Monday, I like Monday, because setiap hari Senin akan ada sharing session dari FAS 95. Nah, saya kasih waktu teman-teman sekitar 20 detik untuk mendownload background yang sudah dikirim oleh Mas Iril. Setelah ini kita akan melakukan sesi foto bersama. Ya, Mas Iril, silakan galerinya. Oke, saya mohon teman-teman untuk on cam dengan background yang sudah dikirim. Ya, ucapkan terima kasih yang sudah mau on cam. Background-nya dong. Background-nya, kalau nggak bisa background ya udah nggak apa-apa. Tapi usahakan ada background. Ada di chat room ya, udah dikirim. Background. Ya, sambil menunggu on cam, buat teman-teman yang tertarik untuk ikut dengan journey-nya Mas Andri nanti di Era Jaya Era Phone, maka jangan lupa hubungi Pak Angkasa, atau kalau masih nggak ingat nomornya bisa ke saya atau ke Pak Zairil. Oke, saya rasa langsung di take picture aja, Mas Zairil, Kang Zairil. Oke, siap-siap ya guys. Ada 2 layar. Tahan 1, 2, 3 layar pertama dulu. Tahan. Oke, saya pindah ke layar kedua. Sebentar, tahan. 1, 2, 3. Oke, bye. Back to you. Oke, sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan dari Mas Zairil, dari kami FAS 95 sebagai panitia untuk sharing session ini. Lebih dan kurang kami juga mohon maaf. Tadi kalau dari Pak Erafon, dari Pak Andri itu lebih dan kekurangannya nggak ada, kelebihan waktu 30 menit lebih. Oke, anyway, it was a great show today. Terima kasih buat semua. Kita tutup acara ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Kanca kabeh aja turu sore-sore. Kathok asale saka telo, potongan iku tambane apa? Ala-ala kathok asale saka telo. Yen ra petuk atine rada gelo. Ala aja ngono Dek, aja ngono. Kadung janji Dek, aku